Himalaya adalah nama jajaran pegunungan raksasa yang membentang di sepanjang 5 negara di Asia, yaitu India, Nepal, Bhutan, Cina, dan Pakistan. Sedangkan Everest merupakan salah satu puncak tertinggi yang menjadi bagian dari gugusan pegunungan Himalaya tersebut. Karena menjadi puncak tertinggi di dunia, wajar jika banyak orang, khususnya para pendaki gunung, berlomba-lomba mencapai puncak Everest. Upaya menaklukkan titik tertinggi di bumi ini sudah dimulai sejak awal abad ke-20, tepatnya sekitar tahun 1921 ketika ekspedisi Inggris pertama kali melakukan pengintaian jalur. Selama dekade berikutnya, banyak pendaki tangguh mencoba mencapai puncaknya namun berujung kegagalan. Salah satu misteri terbesar yang paling sering diperdebatkan adalah kisah Josh Mallory dan Andrew Irvine pada tahun 1924. Banyak pengamat meyakini bahwa mereka berdua sebenarnya sudah berhasil mencapai puncak sebelum akhirnya hilang dan tewas saat turun. Puluhan tahun kemudian, tim ekspedisi National Geographic yang dipimpin Conrad Anker berhasil menemukan jasad Josh Mallory pada 1 Mei 1999. Jasad Mallory ditemukan dalam kondisi membeku dan nyaris utuh. Namun karena kamera saku yang mereka bawa dan diyakini menyimpan bukti foto saat di puncak tidak ditemukan, hingga kini mereka berdua masih belum diakui sebagai orang yang pertama berdiri di puncak Everest. Karena tidak ada bukti atau video yang sahih, klaim bahwa mereka adalah manusia pertama di puncak Everest tidak pernah bisa disahkan secara formal. Sejak saat itu hingga hampir 30 tahun masih belum ada orang yang berhasil mencapai puncak Everest. Apalagi, puncak Everest terus bertambah sekitar 4 mm setiap tahun akibat pergeseran lempeng tektonik India yang terus mendesak lempeng Eurasia ke atas. Sejarah baru mencatat keberhasilan resmi yang diakui dunia pada tanggal 29 Mei 1953, ketika Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzing Norgay, seorang Sherpa lokal, berhasil menapakkan kaki mereka untuk pertama kalinya di atap dunia. Edmund Hillary sendiri dikenal sebagai petualang dan penjelajah yang hebat. Dia adalah satu-satunya orang di dunia yang sudah berdiri di 3 kutub dunia, yakni puncak Everest pada 1953, kutub selatan pada 1958, dan kutub utara bumi pada 1985. Keberhasilan legendaris Hillary dan Tenzing puluhan tahun lalu akhirnya membuka gerbang bagi era pendakian modern. Kini, Everest bukan lagi sekedar impian yang nyaris mustahil untuk para petualang tunggal, melainkan sebuah industri ekspedisi komersial yang sangat besar. Bagi sebagian orang, Everest adalah puncak spiritualitas, ujian tertinggi nyali manusia, sekaligus kuburan tertinggi di muka bumi. Namun di era modern, ada satu syarat mutlak yang harus dipenuhi bahkan sebelum kamu melangkahkan kaki di base camp, yakni isi dompet yang sangat tebal. Berdiri di atap dunia bukan lagi sekedar urusan kekuatan fisik dan mental, melainkan tentang kesiapan mempertaruhkan uang miliaran rupiah demi sebuah ambisi yang belum tentu berujung selamat. Tapi bagi para pendaki sejati, Everest adalah cita-cita tertinggi. Tidak sedikit para pendaki dunia menabung bertahun-tahun lamanya hanya untuk memenuhi ambisinya naik ke puncak Everest. Selain uang dalam jumlah besar, proses dan persiapan menaklukkan Everest tergolong ribet dan lama. Perjalanan panjang menuju puncak ini dimulai dengan mendarat di Bandara Lukla di Nepal, salah satu bandara yang paling ekstrim dan berbahaya di dunia karena landasannya yang sangat pendek dan langsung berbatasan dengan jurang yang menganga. Setibanya di Nepal, serangkaian proses birokrasi yang ketat dan sangat mahal harus dilalui. Pemerintah Nepal mewajibkan setiap pendaki asing membayar izin pendakian resmi atau permit yang tarif terbarunya kini telah melonjak tajam menjadi $15.000 atau sekitar 270 juta rupiah per orang hanya untuk izin masuknya saja. Pemeriksaan kesehatan yang sangat mendalam dilakukan di Kathmandu atau pos medis khusus di wilayah Khumbu untuk memastikan fungsi jantung, paru-paru, dan memastikan tingkat saturasi oksigen pendaki berada dalam kondisi prima. Selain itu, asuransi jiwa dan asuransi evakuasi helikopter darurat wajib dimiliki dengan premi yang berkisar antara $8.000 hingga $10.000. Biaya ini cukup tinggi karena proses penyelamatan di ketinggian ekstrim juga membutuhkan biaya yang sangat besar.
Jika ditotal secara keseluruhan dengan biaya operasional saat ini yang mencakup biaya transportasi, asuransi, biaya perizinan, tabung oksigen, logistik makanan, serta jasa pemandu profesional dan Sherpa lokal yang masing-masing dibayar sekitar 8.000 hingga 10.000 dolar, maka seorang pendaki harus merogoh tabungannya minimal 65.000 dolar hingga 100.000 dolar, atau 1,1 hingga 1,8 miliar rupiah. Jika kamu butuh layanan VIP berupa tambahan helikopter, biayanya bisa menembus lebih dari 160.000 US dollar atau 2,8 miliar rupiah. Jadi, buat kamu yang malas ribet, tidak mau capek, dan tentu saja tidak punya uang sebanyak itu, mending ganti hobi. Setelah sampai di Lukla, titik keberangkatan pertama dilakukan dengan berjalan kaki atau trekking selama sekitar 8 hingga 10 hari melewati desa-desa di pegunungan menuju Everest Base Camp yang berada di ketinggian 5.364 meter. Di base camp inilah, para pendaki akan menetap sekitar 4 hingga 6 minggu. Fasilitas di sana juga cukup lengkap, bahkan disediakan internet satelit buat yang mau ngabari keluarganya lewat WA. Waktu yang sangat lama ini bukan digunakan untuk bersantai, melainkan untuk proses aklimatisasi, sebuah tahapan krusial di mana tubuh dipaksa beradaptasi dengan tipisnya kadar oksigen. Melalui metode kuno, naik untuk mendaki dan turun untuk tidur, para pendaki harus melakukan rotasi dengan mendaki ke pos-pos yang lebih tinggi di atas base camp, lalu turun kembali ke bawah untuk beristirahat. Tubuh mereka benar-benar ditempa agar tidak kolaps saat menghadapi zona kematian nanti. Sayangnya, pemandangan indah di pos-pos ini seringkali ternoda. Para oknum pendaki yang kadang mengaku pecinta alam ini ada yang suka mengotori Everest dengan sampah dan telah mengubah beberapa area perkemahan menjadi tempat pembuangan sampah tertinggi di dunia. Mereka juga meninggalkan ratusan tabung oksigen kosong, tenda rusak, hingga kotoran manusia yang membeku dan sulit terurai. Lalu, berapa lama pendaki bisa sampai ke puncak Everest? Jika ditotal dalam kondisi cuaca yang sangat bagus, waktu yang dibutuhkan dari base camp untuk merayap naik melewati camp 1, camp 2, camp 3, hingga camp 4 di South Col, lalu menuju puncak dan kembali turun dengan selamat adalah sekitar 5-7 hari. Namun, skenario ini sepenuhnya dikendalikan oleh alam. Jika cuaca memburuk, badai salju menghantam, atau angin kencang berkecepatan tinggi melanda, para pendaki tidak memiliki pilihan lain selain putar balik ke pos bawah demi keselamatan nyawa mereka. Dalam kondisi gagal naik akibat faktor cuaca seperti ini, biaya jasa pemandu dan Sherpa yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan sama sekali karena mereka tetap mempertaruhkan nyawa menemani pendaki selama berminggu-minggu di gunung. Dalam pendakian ekstrim seperti ini, faktor cuaca adalah penentu mati atau hidupnya seorang pendaki di Everest. Bulan-bulan dengan kondisi cuaca paling buruk dan mematikan adalah selama musim dingin dari Desember hingga Februari, serta musim monsun dari Juni hingga September, di mana angin jet stream berhembus sangat kencang disertai curah salju yang ekstrim. Sebaliknya, cuaca terbaik yang paling aman untuk melakukan pendakian terjadi pada pertengahan bulan Mei. Biasanya berkisar antara tanggal 10 hingga 25 Mei setiap tahunnya. Pada periode singkat ini, angin jet stream bergeser ke utara sehingga menciptakan langit yang tenang dan cerah. Waktu ideal untuk menuju puncak biasanya dimulai tengah malam sekitar jam 11 atau 12 malam dari camp 4 dengan target harus sudah mencapai puncak antara jam 10 pagi hingga maksimal jam 1 siang. Batasan jam ini sangat krusial karena pendaki membutuhkan sisa waktu di siang hari untuk turun sebelum persediaan oksigen habis dan suhu ngedrop secara ekstrim saat malam tiba. Karena kondisi yang ekstrim ini, Everest telah merenggut banyak korban jiwa. Gunung ini menjadi pemakaman terbuka bagi ratusan jasad pendaki yang membeku selamanya. Beberapa mayat terkenal menjadi legenda sekaligus jadi pemandangan dan objek foto bagi pendaki setelahnya. Salah satunya adalah Green Boots. Jasad yang diyakini sebagai Sewang Paljor, yakni seorang pendaki dari polisi perbatasan India-Tibet yang tewas pada tahun 1996 di sisi utara. Mayatnya yang mengenakan sepatu boot berwarna hijau spanduk lalapan berada di sebuah gua kapur kecil dan selama bertahun-tahun menjadi patokan jarak bagi pendaki lain.
Sebelum akhirnya pada tahun 2014, jasadnya dipindahkan dari jalur utama ke tempat yang lebih tersembunyi demi menghormati keluarga korban. Kisah tragis lainnya adalah Francis Arsentie yang dikenal dengan julukan Sleeping Beauty. Pada tahun 1998, dia menjadi wanita pertama yang mencapai puncak tanpa oksigen tambahan. Namun saat turun, dia mengalami kelelahan ekstrim dan terpisah dari suaminya, Sergei Arsentie. Sergei kemudian juga tewas terjatuh ke jurang saat berusaha mencari istrinya. Dua pendaki lain yang saat itu bersama mereka sempat menemukannya masih hidup tetapi tidak mampu menggendongnya turun dari ketinggian tersebut karena medan yang terlalu terjal dan berbahaya. Francis terpaksa ditinggalkan dan membeku dalam posisi terlentang seperti orang yang sedang tidur nyenyak. Ian Woodall, salah seorang pendaki yang berada di belakang Francis saat itu, merasa bersalah karena sudah meninggalkan Francis dan tidak membawanya turun. 9 tahun kemudian, tahun 2007, Ian Woodall kembali mendaki Everest khusus untuk menggeser jasad Francis dan menjatuhkannya ke arah jurang yang tak terlihat. Dia membungkus jasad Francis dengan bendera Amerika agar jasadnya tidak lagi menjadi tontonan dan objek foto para pendaki yang lewat. Pada bulan Mei 1996, lereng Gunung Everest menjadi saksi dari salah satu tragedi paling mematikan dalam sejarah pendakian komersil. Kisah ini bermula ketika mendaki gunung tertinggi di dunia tersebut mulai berubah menjadi bisnis industri pariwisata. Orang-orang kaya dari berbagai belahan dunia bersedia membayar biaya yang sangat mahal demi gengsi berdiri di puncak dunia. Inilah yang menciptakan kepadatan jalur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dua agen pemandu komersial utama menjadi aktor sentral dalam kejadian ini. Pertama adalah Adventure Consultant yang dipimpin oleh Rob Hall, seorang pendaki legendaris asal Selandia Baru. Kedua, Mountain Madness yang dipimpin oleh Scott Fisher, seorang warga Amerika. Untuk bisa bergabung dalam ekspedisi komersial ini, para klien harus merogoh kocek yang sangat dalam. Saat itu, tarif yang dikenakan oleh Rob Hall berada di angka $65.000 per orang atau sekitar 1.170 juta rupiah pada saat ini. $65.000 adalah sebuah angka yang sangat fantastis di tahun 1996. Sementara Scott Fisher mematok harga yang sedikit lebih murah yaitu $50.000 atau 900 jutaan rupiah. Biaya mahal ini mencakup izin pendakian dari pemerintah Nepal, logistik makanan, pasokan gas oksigen, jasa para Sherpa, serta bimbingan dari pemandu profesional. Di dalam rombongan Adventure Consultant, Rob Hall membawa beberapa klien, di antaranya John Krakauer, seorang jurnalis majalah Outset yang bertugas meliput komersialisasi Everest. Kemudian ada Beck Weather, seorang dokter ahli patologi asal Texas, Doc Hansen, seorang pekerja pos yang tahun sebelumnya gagal mencapai puncak, serta Yasuko Namba, seorang manajer personalia asal Jepang yang berambisi melengkapi catatan 7 puncak tertinggi di 7 benua. Di dalam ekspedisi ini, Robert Hall dibantu oleh pemandu handal dan punya jam terbang tinggi seperti Mike Groom dan Andy Harris. Di kubu Mountain Madness, Scott Fisher membawa klien-klien seperti Sandy Hill Speedman, seorang sosialita dan jurnalis mode kaya raya asal New York. Kehadiran Sandy sempat menjadi omongan di kalangan pendaki karena dia membawa peralatan super mewah yang tidak biasa untuk ukuran pendakian, termasuk mesin pembuat kopi espresso, televisi mini, hingga komputer portable dan telepon satelit seberat puluhan kilogram hanya demi mengirim tulisan harian untuk situs NBC Interaktif. Selain Sandy, ada juga Charlotte Fox dan Tim Madsen. Fisher didampingi oleh Neil Battleman dan pemandu legendaris asal Rusia, Anatoly Bogrev yang terkenal karena fisiknya yang luar biasa kuat dan kemampuannya mendaki tanpa oksigen tambahan. Selain kedua tim utama ini, ada juga ekspedisi dari tim nasional Taiwan yang dipimpin oleh Makalu Gao Mingho serta tim dari kepolisian perbatasan India-Tibet yang mendaki melalui jalur utara atau Tibet. Perjalanan mereka dimulai dengan proses aklimatisasi yang panjang selama sebulan lebih dengan mendaki naik turun di antara pos-pos pendakian yakni Camp 1 hingga Camp 4 agar tubuh mereka terbiasa dengan tipisnya kadar oksigen. Kenapa proses aklimatisasi atau penyesuaian tubuh ini begitu lama? Di area zona kematian atau puncak Everest, udaranya sangat tipis.
Kadar oksigennya hanya sepertiga dari apa yang biasa kita hirup sehari-hari. Ketika seseorang tiba di sana secara mendadak, paru-parunya tidak akan mampu menyerap oksigen sama sekali. Dampaknya langsung menyerang organ paling vital kita, yaitu otak. Hanya dalam waktu 1 hingga 3 menit saja, orang tersebut akan merasa sangat pusing, linglung, kehilangan kesadaran, dan langsung pingsan. Ketika otak sama sekali tidak mendapatkan oksigen, sel-sel otak tidak mati satu persatu setiap jam, melainkan mati secara massal dan masif hanya dalam waktu 4 hingga 6 menit. Jika tidak segera diberi tabung oksigen, kematian klinis akan terjadi saat itu juga. Sembari otak kehilangan kesadarannya, bagian tubuh yang lain juga ikut panik. Karena tidak ada oksigen yang masuk, miliaran sel di seluruh tubuh manusia terpaksa beralih ke mode darurat untuk bertahan hidup. Mode darurat ini menghasilkan racun berupa asam laktat yang menumpuk sangat cepat, membuat darah menjadi sangat asam dan meracuni jaringan tubuh dari dalam. Di saat yang sama, tubuh mencoba menyelamatkan diri dengan cara mengentalkan darah secara instan agar bisa mengikat sel-sel oksigen yang ada. Namun efeknya justru fatal. Darah yang mendadak berubah kental seperti gel ini akan menyumbat aliran darah ke jantung dan otak. Inilah yang memicu serangan jantung atau stroke seketika. Andai kata orang tersebut bisa bertahan hidup sedikit lebih lama, tubuhnya akan mulai menolak lingkungan ekstrim ini. Pembuluh darah di paru-paru dan otak akan pecah karena tekanan udara yang terlampau kontras. Akibatnya, cairan tubuh akan bocor dan memenuhi paru-paru dan membuat korban seperti tenggelam oleh cairannya sendiri. Cairan tersebut juga akan membanjiri otak, membuat otak membengkak di dalam tempurung kepala hingga menyebabkan koma. Itulah alasan mengapa para pendaki Everest harus menghabiskan waktu 1 hingga 2 bulan di base camp gunung tersebut sebelum berani melangkah ke puncak. Mereka harus naik turun gunung secara bertahap demi membiarkan tubuhnya belajar memproduksi sel darah merah baru dan menyesuaikan diri dengan udara tipis. Tanpa proses pembiasaan atau aklimatisasi ini, naik ke puncak gunung Everest secara mendadak sama saja dengan memaksa tubuh melakukan bunuh diri biologis dalam hitungan menit. Namun, sejak awal masa aklimatisasi atau penyesuaian kondisi alam ini, kendala sudah mulai bermunculan di tim Rob Hall dan tim Robert Fisher. Di tim Mountain Madness misalnya, seorang klien bernama Dale Cruz mengalami sakit parah akibat edema cerebral atau pembengkakan otak akibat ketinggian saat berada di Camp 3 dan harus dievakuasi turun oleh Scott Fisher. Proses evakuasi ini sangat menguras energi Fisher bahkan sebelum upaya puncak dimulai. Masalah kesehatan juga dialami oleh Backweather dari tim Hall. Dia sebelumnya pernah menjalani operasi kornea mata untuk mengobati penyakit rabun jauhnya. Akibat tekanan atmosfer yang sangat rendah di ketinggian, bentuk kornea matanya berubah, membuat penglihatannya mendadak kabur dan buta secara bertahap setiap mereka mendaki gunung yang lebih tinggi. Ada indikasi kuat terjadinya pemaksaan untuk tetap naik ke puncak karena pelanggan telah membayar biaya yang sangat mahal. Hal ini menciptakan ego terselubung di mana para pemandu merasa wajib mengantarkan klien sampai ke atas demi reputasi bisnis mereka di masa depan. Bagi Doug Hansen, ini adalah kesempatan terakhirnya setelah gagal setahun lalu dan Rob Hall secara pribadi merasa bertanggung jawab untuk menyukseskan misi Hansen. Di sisi lain, Scott Fisher dan Rob Hall juga saling bersaing ketat demi reputasi bisnis agen mereka. Kegagalan membawa klien ke puncak akan menjadi publikasi buruk yang bisa menghancurkan bisnis mereka di masa depan. Upaya menuju puncak dunia dari Camp 4 atau dekat zona kematian di ketinggian 7.900 meter dimulai menjelang tengah malam pada tanggal 9 Mei menuju 10 Mei 1996. Kesepakatan awal menetapkan batas waktu aman untuk berbalik arah adalah jam 1 siang atau paling lambat jam 2. Siapapun yang belum mencapai puncak pada jam tersebut wajib turun demi keselamatan, karena cadangan oksigen botol mereka telah dihitung dengan sangat presisi dan hanya cukup untuk perjalanan pulang pergi dalam batas waktu tersebut. Namun, kekacauan terjadi di jalur pendakian. Kendala fatal muncul di area berparit sempit atau yang lebih dikenal dengan Hillary Step. Tali pengaman belum terpasang dengan benar oleh tim Sherpa di depan. Hal ini terjadi karena ada miskomunikasi antara Sirdar atau pemimpin Sherpa dari kedua tim.
Lobsang Jangbu dan Ang Dorje masing-masing mengira pihak lain yang akan memasang tali tersebut. Akibatnya, terjadi antrian panjang puluhan pendaki yang membeku dalam kedinginan. Waktu berharga terbuang sia-sia. Saat rombongan sudah mulai jalan menuju puncak, waktu sudah terlalu siang. John Krakauer dan Anatoly Boukrieff berhasil mencapai puncak dengan sukses sekitar jam 1 siang dan segera bergegas turun. Namun banyak klien lain baru mencapai puncak jauh melewati batas aman. Rob Hall dan Scott Fisher bahkan melanggar aturan waktu yang mereka buat sendiri. Didorong oleh rasa iba dan komitmen profesional, Robert Hall tetap menemani Doc Hansen yang bergerak sangat lambat hingga baru mencapai puncak sekitar jam 4 sore. Di saat yang sama, Scott Fisher yang sudah sangat kelelahan dan mulai menunjukkan gejala paru serta keletihan ekstrim memaksakan diri mencapai puncak pada sore hari itu. Proses turun dari puncak berubah menjadi bencana total. Persediaan oksigen botol mulai menipis dan akhirnya habis sama sekali bagi mereka yang terlambat turun. Di area South Summit, tangki-tangki oksigen cadangan yang seharusnya penuh ternyata dianggap kosong atau salah diidentifikasi oleh Andy Harris yang saat itu sudah mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen ke otak. Karena otaknya setengah error itulah dia mengalami disorientasi parah dan salah melihat indikator tabung. Efek hipoksia membuat Harris bersikeras bahwa tabung-tabung itu kosong, padahal aslinya masih penuh. Tepat ketika para pendaki yang kelelahan ini merayap turun dalam kegelapan tanpa oksigen, badai salju dahsyat yang tak terprediksi datang dengan kecepatan angin mencapai lebih dari 110 km per jam. Badai super kencang ini menghantam gunung, menerbangkan salju, hingga membuat jarak pandang turun drastis menjadi 0. Dalam waktu singkat, suhu anjlok hingga minus 40 derajat Celcius. Dalam pusaran badai tersebut, Doc Hansen kehabisan oksigen dan kolaps di dekat Hillary Step. Rob Hall yang merasa Hansen adalah kliennya menolak meninggalkan Hansen begitu saja. Andy Harris mencoba mendaki kembali ke atas membawa oksigen untuk menolong Rob Hall dan Hansen. Namun, Harris justru hilang dan tewas terjatuh ke jurang setelah tersapu badai. Doc Hansen yang fisiknya tidak kuat lagi akhirnya menyerah pada alam dan meninggal dunia di pelukan Rob Hall. Rob Hall yang terjebak di tengah badai semalaman akhirnya duduk beristirahat. Dia sempat terhubung dengan pusat komando di base camp menggunakan radio 2 arah atau VHF yang terhubung ke pemancar satelit di bawah. Dalam momen yang memilukan itu, jalur radio tersebut bahkan disambungkan ke rumahnya di Selandia Baru. Hal ini memungkinkan Rob Hall mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya, Jan Arnott, yang saat itu sedang hamil tua. Dalam komunikasi terakhirnya, Rob Hall mengatakan pada istrinya agar dia tidak terlalu khawatir sebelum akhirnya ia tewas membeku sendirian di dekat tepi puncak bagian selatan. Sementara itu, Scott Fisher yang kehilangan kesadaran saat turun terjebak bersama Makalu Gao dari tim Taiwan di area punggung gunung. Seorang Sherpa, Lobsang Jangbu, mencoba menyeret Fisher turun namun tidak mampu karena postur tubuh Fisher yang besar. Fisher akhirnya ditinggalkan dengan oksigen darurat. Ketika tim penyelamat Sherpa mencapai lokasi mereka keesokan harinya, mereka mendapati Fisher sudah dalam kondisi sekarat dan tidak merespon. Sementara Makalu Gao masih bisa berteriak minta tolong. Karena keterbatasan logistik di tengah badai, para Sherpa terpaksa mengambil keputusan krusial, yakni meninggalkan Fisher yang sekarat dan fokus mengevakuasi Makalu Gao yang masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Di bagian bawah lereng, tidak jauh dari Camp 4, sebuah kelompok yang terdiri dari Mike Groom, Backweather, Yasuko Namba, Sandy Hill Pittman, Charlotte Fox, dan Tim Madsen tersesat total di tengah hamparan shotcall akibat kabut tebal badai. Mereka kehabisan oksigen, membeku, dan tidak tahu di mana letak tenda mereka. Ketika badai sedikit mereda, Anatoly Boukrieff melakukan aksi heroik yang luar biasa. Berulang kali dia keluar sendirian menembus badai dari Camp 4 untuk mencari kelompok yang hilang tersebut tanpa menggunakan oksigen tambahan.
Bowcliffe berhasil menyelamatkan Sandy Pittman, Charlotte Fox, dan Tim Madsen secara bergantian. Namun, Backwater dan Yasuko Namba ditinggalkan di tengah salju karena dianggap sudah berada dalam kondisi sekarat dan tidak mungkin bertahan hidup. Keesokan harinya, tim penyelamat memeriksa mereka kembali dan memastikan keduanya hampir mati. Sehingga mereka memutuskan untuk meninggalkan kedua pendaki ini demi menyelamatkan pendaki lain yang memiliki peluang hidup lebih besar. Namun, sebuah keajaiban medis terjadi. Backwater terbangun dari koma hipotermia akibat dorongan adrenalin murni untuk melihat keluarganya. Dia berhalusinasi melihat penampakan istri dan anaknya. Dia mengira tangannya yang membeku adalah sarung tangan plastik mainan. Semangatnya pun tiba-tiba membara. Dengan wajah hitam membeku akibat radang dingin dan tangan yang telah mati rasa, dia berjalan seperti mayat hidup menembus badai menuju camp 4 sendirian. Rekan-rekannya terkejut seperti melihat mayat yang kembali berjalan masuk ke tenda. Weather selamat meskipun nantinya kedua tangan dan hidungnya harus diamputasi. Sedangkan Yasuko Namba tidak pernah terbangun dan meninggal di tempat tersebut. Secara keseluruhan, tragedi pada tanggal 10 hingga 11 Mei 1996 itu menewaskan 8 orang di kedua sisi jalur pendakian. Di jalur selatan, korban tewas adalah Rob Hall, Scott Fisher, Doug Hansen, Andy Harris, dan Yasuko Namba. Sementara di jalur utara atau wilayah Tibet, 3 pendaki dari tim kepolisian India, Sewang Palchor, Dorje Morup, dan Sewang Smanla juga tewas terjebak badai. Salah satu dari mereka, Sewang Palchor, jenazahnya kemudian dikenal dunia sebagai penanda jalur ikonik bernama Green Boot. Setelah insiden mengerikan ini, berita langsung meledak di seluruh penjuru dunia. Laporan mendalam John Krakauer di majalah Outset yang kemudian dibukukan menjadi memoir terlaris berjudul Indo Thin Air memicu debat global yang sangat sengit mengenai etika pendakian komersial. Publik pecinta pendakian mengkritik keras fenomena di mana orang-orang kaya amatir bisa membeli jalan menuju puncak Everest dengan mempertaruhkan nyawa para Sherpa dan pemandu demi ego pribadi. Terjadi saling tuding di media mengenai taktik pendakian, penggunaan oksigen, serta tanggung jawab moral para pemandu. Pasca kejadian naas tersebut, terjadi pergeseran dan perubahan aturan mendasar di Everest. Pemerintah Nepal mulai memperketat pemeriksaan kesehatan bagi para pendaki, meskipun pembatasan jumlah izin masih sulit ditegakkan karena Everest merupakan sumber devisa yang sangat besar. Agen-agen pendakian mulai menerapkan aturan batas waktu putar balik secara absolut tanpa toleransi, serta meningkatkan rasio jumlah pemandu dan persediaan oksigen cadangan di pos-pos tertinggi untuk mengantisipasi kemacetan jalur di masa yang akan datang. Kisah tragis ini juga meninggalkan luka emosional yang mendalam bagi para penyintas. Nasib sang pemandu heroik Anatoly Bowcliffe dan Sherpa legendaris Lobsang Jangbu hanya beberapa bulan setelah tragedi ini, tepatnya pada September 1996, Lobsang Jangbu tewas akibat longsoran salju saat kembali mendaki Everest. Setahun kemudian, pada Desember 1997, Anatoly Bowcliffe juga tewas tersapu longsoran es saat mencoba mendaki Gunung Annapurna. Tragedi Everest 1996 seolah menjadi awal dari akhir hidup para pendaki terbaik dunia ini. Secara keseluruhan, sejak pendakian pertama kali dibuka hingga pertengahan tahun 2026, tercatat sudah ada lebih dari 350 orang yang tewas di Gunung Everest. Mayoritas dari korban tersebut tewas akibat runtuhan es, jatuh ke jurang, hipotermia, atau penyakit ketinggian di zona kematian. Dari ratusan korban jiwa tersebut, hanya sekitar sepertiga atau kurang dari 100 mayat saja yang berhasil dibawa turun ke kaki gunung. Sebagian besar jenazah lainnya tetap dibiarkan berada di atas gunung, membeku secara abadi di tempat mereka menghembuskan nafas terakhir. Biaya evakuasi yang mencapai miliaran rupiah, resiko keselamatan yang sangat tinggi bagi tim penyelamat, serta medan ekstrim di atas ketinggian 8.000 meter membuat proses evakuasi mayat seringkali menjadi misi bunuh diri yang mustahil untuk dilakukan. Bagi Indonesia sendiri, hubungan dengan Everest diwarnai dengan sejarah perjuangan yang cukup berat. Beberapa pendaki asal Indonesia tercatat pernah mengalami kegagalan akibat penyakit ketinggian ekstrim atau cuaca buruk.
Pada 26 September 1996, pendaki wanita asal Indonesia, Clara Sumarwati, mengklaim telah mencapai puncak Everest. Sempat terjadi perdebatan sengit di dunia pendakian internasional karena minimnya bukti foto di titik tertinggi sehingga dianggap meragukan oleh sebagian kalangan. Namanya baru resmi diakui dan dimasukkan ke dalam Himalayan Database atau catatan resmi dan rekor Everest dunia setelah peninjauan ulang bertahun-tahun kemudian. Karena statusnya tidak diakui secara langsung usai kejadian, maka jangan heran apabila ada yang memberitakan bahwa orang Indonesia pertama yang mencapai puncak Everest adalah anggota Kopassus. Ekspedisi Everest Indonesia tahun 1997 yang digagas oleh Komandan Jenderal Kopassus saat itu, Bapak Prabowo Subianto, adalah operasi raksasa yang syarat dengan strategi. Untuk memperbesar peluang merah putih berkibar di atap dunia, tim ini sengaja dipecah menjadi dua tim yang mendaki dari dua negara berbeda secara bersamaan, yakni tim jalur selatan atau Nepal dipimpin oleh Lettu Iwan Setiawan, tim jalur utara atau Tibet dipimpin oleh Kapten Eri Radityo. Kedua tim ini melakukan pendakian di waktu yang hampir bersamaan pada akhir April 1997. Meski sempat mengalami kendala fisik pada beberapa anggota tim, pada 27 April 1997 dengan panduan dari pendaki handal Anatoly Bogriv, Pratu Asmujiono berhasil mencatatkan namanya secara internasional sebagai orang Indonesia sekaligus orang pertama dari Asia Tenggara yang sukses menampakkan kakinya secara resmi di puncak tertinggi dunia. Sedangkan Sertu Misirin di tim kedua berhasil menaiki puncak Everest pada 8 Mei 1997 via jalur utara atau wilayah Tibet. Untuk tahun-tahun berikutnya, berkali-kali pendaki Indonesia berhasil mengibarkan merah putih di puncak Everest. Sebagian besar didukung oleh pemerintah melalui Kemenpora dan juga dukungan sponsor swasta. Sementara itu, untuk catatan pendaki Indonesia terbaru yang sukses mencapai puncak adalah pasangan pendaki wanita legendaris Francisca Dimitri dan Maria Natalia Lontor. Mereka berhasil menuntaskan misi pendakian Everest pada tahun 2018 sebagai bagian dari rangkaian keberhasilan mereka menaklukkan 7 puncak tertinggi dunia. Total, orang Indonesia sudah 12 kali memuncaki Everest yang diwakili oleh 9 orang. Di sisi lain, ketika pendaki komersial dan profesional lainnya harus bersusah payah menghadapi ganasnya zona kematian di Everest dengan langkah kaki yang berat, seorang pria nekat asal Polandia justru mengejutkan dunia lewat sebuah aksi yang di luar nalar. Saat mayoritas orang menganggap berhasil turun dari gunung tertinggi di dunia itu dengan selamat sebagai sebuah mukjizat, Andrei Bargil justru melompat ke arah jurang, meliuk-liuk, dan meluncur bebas ke bawah menggunakan papan ski. Lebih gilanya lagi, dia melakukan semua aksi ekstrim yang terencana ini pada musim gugur yang mana salju Everest jauh lebih tebal dari biasanya. Tidak cukup sampai di situ, dia turun tanpa sedikit pun bantuan tabung oksigen tambahan. Sebelumnya, di atas gunung, terdapat 16 anggota Sherpa dan pemandu profesional yang merangkap sebagai tim medis dan kameramen. Mereka memikul tugas berat untuk membawa logistik ke atas camp, membangun tenda, serta bersiap siaga sebagai tim penyelamat jika Bargil tiba-tiba pingsan atau mengalami edema paru alias paru-paru berair. Sinergi tim yang luar biasa ini menjadi modal bagi Bargil untuk melakukan aksi yang dianggap mustahil. Dia tidak hanya dituntut untuk bertahan hidup tanpa oksigen tambahan selama belasan jam di zona kematian, tapi juga harus mempertahankan fokus dan mental serta kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Di atas tebing curam Everest, Bargil harus melakukan manuver ski dengan tingkat kepresisian yang sangat tinggi. Disinilah batas antara hidup dan mati menjadi sangat tipis.
Satu kali saja dia melakukan kesalahan kecil dalam meliukkan badan, dia akan langsung jatuh terhempas ke dalam jurang terdalam Everest. Setelah menempuh waktu 3 hari lebih 10 jam dari base camp hingga puncak, Bargiel menuruni lereng tinggi Everest dan sampai kembali di base camp pada jam 8.45 pagi. Bargiel sampai dalam keadaan selamat dan tidak mengalami kecelakaan fatal. Mau heran, tapi ini Red Bull.